Yo, halo semuanya. Ya, ini adalah video lanjutan gue untuk membahas tentang tier list anime. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, langsung aja tonton videonya yang ini ya guys ya. Oke, langsung aja kita lanjutin ke tier list animenya ya guys ya. Anime selanjutnya yaitu ada Body Daddies. Nah, di sini gue suka dari konsep ceritanya, tapi gue tidak suka dari konsep kenapa harus ada dua laki-laki yang jadi menjaga anak kecil. Cuman yang gue suka di sini adalah konsep dua laki-lakinya. Intinya mereka dari ranah dunia bisa dibilang kriminal. Mereka harus menjadi sosok bapak yang merawat anak kecil dan kehidupannya berubah menjadi slice of life gitulah ya, bapak-bapak nganterin anaknya ke TK gitu-gitulah, apa segala macemnya lah. Kalau kalian suka dengan konsep family yang kayak gini ya bagus, cuman gua nggak tahu kenapa nggak suka sih. Gua nggak bisa bilang jelek ya, tapi gua nggak suka aja gitu. Kalau dibilang bagus, tapi gua nggak suka aja. Jadi ya gua akan taruh di A. Habis itu ada Blue Period. Nah, kalau kalian suka anime berkaitan tentang seni, kalau kalian anak seni, setidaknya wajib nonton anime ini. Gua suka seni, tapi gue bukan expert di seni, jadi gue tidak bisa masuk begitu dalam ke dunia Blue Period, yang dimana sebenarnya bagus. Blue Period itu dunianya bagus, artnya itu keren, apalagi storynya. Seingat gue perjalanan MC-nya itu untuk bersekolah seni apa gimana gitu ya. Intinya ini ngomongin seni. Kalau kalian tidak punya keminatan terhadap seni, ini anime jelek. Tapi kalau setidaknya kalian punya minat seni meskipun sedikit gitu ya, dan kalian bisa merasakan karya seni yang bagus itu bagaimana, yang kurang itu bagaimana, yang jelek itu bagaimana, kalian bisa masuk mendalami ke anime ini, itu keren, itu bagus banget. Cuman gua tidak bisa masuk banget ke sana. Gua hanya di luaran sedikitnya aja gitu. Jadi gua nggak bisa bilang ini anime jelek, ini anime bagus, visualisasinya apalagi, desain karakternya oke, ceritanya oke. Jadi ya, tapi gua nggak bisa bilang bagus. Jadi ya di A. Lanjut ada Chainsaw Man. Wah, favorit gue. Langsung saja S untuk season 1. Kenapa gue taruh Chainsaw Man di SSS padahal belum tamat? Di season 1-nya udah masterpiece begitu. Udah wow. Style-nya tuh udah mix western gitu lah. Apalagi sinematografinya udah lu tonton aja dah. Actionnya, sinematografinya, desain karakternya the best. Tapi sebenarnya gue nggak fair sih naruh ini di SSS karena belum tamat ya. Cuman untuk Chainsaw Man gue punya keyakinan tinggi bahwasanya kalau ini anime dilanjut sampai nanti tamat dan MAPPA atau studio lain benar-benar konsisten buat Chainsaw Man, the best sih. Selanjutnya ada Charlotte. Nah, ini dia anime yang menemani masa SMA gua, masa remaja gua, kehidupan gua sekolah, yang ya sedikit relate dengan anime ini gitu. Konsepnya ini anak-anak sekolah yang punya kemampuan, tiap orang punya kemampuan beda-beda. MC-nya itu punya kemampuan bisa ngerasukin orang lain selama 5 detik gitu ya, dan mengambil kemampuan orang yang memang dia rasukin gitulah. Gue suka konsep story-nya, gue suka desain karakternya, gue suka konsep animenya, dimana powerful pada akhirnya semua kekuatan itu diambil dan pada akhirnya boom, selesai. Yang gue tidak suka dari Charlotte adalah kenapa ceritanya terlalu disempitkan, kenapa harus dipaksa 12 episode selesai, padahal ini anime sebenarnya bisa dipanjang-panjangin ya, minimal satu season 24 lah gitu. Tapi entah kenapa malah dibikin 12 episode doang, jadi kayak kurang lah. Dan pada akhirnya anime ini ya yang agak gue sangat, mungkin di waktu itu gue fine aja lah nontonnya, tapi kalau gue sekarang rewatch Charlotte, gue kayak kenapa ya harus ada romance-nya gitu. Ya udahlah, tapi overall is good anime Charlotte, tapi gue tidak bisa bilang ini anime terbaik. Untuk anime yang dikemas 12 episode menurut gue bagus, jadi gue akan taruh di S. Selanjutnya ada Darwin Game. Gue suka konsepnya, gue suka storyline-nya, gue suka desain karakternya, gue suka visualisasinya, tapi gue tidak bisa bilang ini anime yang paling bagus di muka bumi ini. Apalagi seingat gue ini belum tamat deh di animenya, jadi ya gue tidak bisa bilang bagus banget, tapi gue suka. Weh, kok di B, di A. Nah, selanjutnya ada Death Parade. Ini dia. Ini anime 12 episode yang wajib kalian tonton minimal 1 kali dalam seumur hidup. Jadi gue langsung aja di SSS. Kalau kalian suka anime-anime psikologi gitu ya, ini bagus banget, ini keren banget, dan dikemas dalam 12 episode doang. Menurut gua, keren. Selanjutnya Death Note, sudah jelas ya, kita tidak perlu basa-basi. SSS, lu harus nonton minimal seumur hidup sekali. Selanjutnya Durara. Ini dia.
Gua kagak ngerti ceritanya, udah gitu seriesnya banyak banget ya. Jujur gua kagak ngerti ceritanya. Gua nonton 2 season, gua kagak ngerti. Apalagi ada karakter yang mengganggu gua gitu. Kenapa ada karakter yang riders pakai helm, tapi ternyata dia kagak punya kepala gitu. Gua kayak sebenarnya anime tentang apa sih gitu. Gua masih waktu itu tuh nonton apa sih inti anime ini gitu. Gua nggak ngerti. Aduh. Jadi sorry tuh saya, gua kagak ngerti cerita Durara itu kayak gimana. Selanjutnya Shield 21. Ini dia bagus. Ini anime bagus banget. Tapi masalahnya satu, grafik. Wajar karena anime ini anime tahun berapa ya? 2000-an. Ingat gue sih segitu. Dan paling gue suka Hiruma Yoichi. Kenapa ya anime old itu membekas gitu? Padahal grafiknya begitulah. Apalagi anime ciri-ciri anime dulu kan satu scene itu bisa dibikin berapa menit, bahkan bisa sampai lanjut ke episode selanjutnya gitu. Jadi kayak sebenarnya ngebosenin nontonnya, tapi seru banget sumpah. Cuma masalahnya satu, tidak lanjut animenya. Dan gue berharap ini anime bisa di remake gitu. Kayak Subatsa itu kan di remake ya. Gue berharap ini anime di remake, benar-benar di HD-in lagi grafiknya. Wah ini keren sih sumpah. Pada saat itu ya anime 2000-an, visualisasi jurus anime sport dengan teknologi yang terbatas, tapi itu keren banget. Wah keren. Ini anime sport yang keren. Jadi ya meskipun episodenya agak panjang 148, tapi ini keren. SSS. Tapi bukan yang terbaik karena ini tidak lanjut dan ini tidak remake. Kalau seumpama ini di remake, wah gokil. Lanjut, Erased langsung saja, tidak perlu dijelasin. Wajib ditonton minimal sekali dalam seumur hidup. Lanjut, Fairy Tail. Aduh, gue nonton Fairy Tail yang season 1 doang. Kalau nggak salah pokoknya cerita terakhir itu Natsu yang tiba-tiba nongol lagi di Gladiator gitulah. Udah sampai situ doang gue. Selebihnya yang season selanjutnya gue nggak nonton. Bener-bener anime yang mengedepankan the power of nakama. Gue suka desain karakternya, gue suka konsep anime magenya. Menurut gue pada saat itu visual animenya tebel, desain karakternya juga keren. Cuman gue tidak bisa bilang ini anime bagus banget. Apalagi dari segi konsep menjunjung tinggi nilai pertemanan, gue ngerasa kayak mungkin pada saat gue kecil keren gitu ya, tapi gue sekarang ngerasa kayak tapi gue nggak bisa bilang ini anime jelek. Ini anime bagus sebenarnya, punya potensi. Cuman ya mungkin karena dikit-dikit power of nakama gitu ya, jadi ya kurang aja sih menurut gue kayak tapi gue nggak tahu season selanjutnya karena gue udah nggak serak untuk nonton, jadi gue akan taruh di A. Lanjut, Frieren. Gue jujur bingung, sumpah gue jujur bingung. Ini anime bagus, keren. Konsepnya keren. Ceritanya dimulai ketika semuanya sudah berakhir. Keren. Dia memulai suatu hal yang baru dengan partian yang baru, mendapatkan cerita yang baru, tapi dia sadar di setiap ceritanya memiliki makna yang pada saat itu sebenarnya udah dia temui di teman-teman yang lama, tapi dia baru ngerti di saat itu. Intinya karakter development Frieren bagus. Story-nya keren. Karakter development yang lain juga bagus. Visualnya indah. Backsound-nya pokoknya kalau lo nonton ini kayak damai gitu. Bagus. Tapi gue gak bisa bilang Frieren bagus banget. Kenapa? Momen gue nonton Frieren, gue benar-benar ngerasa ini baru nih gitu. Itu sekitaran 7 episode awal gue gitu, gue masih menelaah ini maksud animenya apa sih gitu. Sampai di momen dia ketemu muridnya, temennya yang kapak, siapa namanya itu, terus pada akhirnya ngelawan naga. Di situ gue baru oke, ini anime bagus. Dan next pas lawan iblis yang masuk ke kota itu loh, itu keren. Pokoknya pas momen lawan iblis gue langsung wah ini baru keren nih gitu. Pas dungeon terakhir itu keren. Tapi gue nggak bisa bilang ini anime bagus banget. Makanya gue bingung kenapa kok di My Anime List, kenapa Frieren itu ada di top rank, menggeser Full Metal Alchemist yang sudah bertahun-tahun ada di nomor 1. Kenapa? Gue nggak ngerti itu. Awalnya gue kayak kenapa MC-nya cewek ya, kenapa sosok cowoknya tuh sedikit gitu, kenapa ya gitu. Tapi oke lah, gue nonton meaningful bener, peaceful bener, tapi gue nggak bisa bilang ini anime bagus banget gitu loh. Jadi untuk Frieren gue tidak akan menaruh di SSS ya. Jadi plus belum tamat. Gue nggak tahu di manganya gimana, gue nggak tahu ending ceritanya kayak gimana. Tapi bener-bener Frieren tuh ketika lo nonton nyejukin hati gitu, kayak
Lanjut Fire Force. Fire Force season 1, season 2 bagus banget. Season 3 gua ngerasa aduh kurang. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Gitu. Tapi sebenarnya anime ini punya potensi. Cuman masalahnya adalah di konsistennya untuk dibuat. Jadi menurut gua karena di season 3 tidak konsisten, maka gua tidak bisa bilang ini bagus banget. Padahal awalnya gue suka banget konsepnya gitu. Tapi tiba-tiba ceritanya melebar, makin membesar. Di season 3-nya juga begitu. Gue langsung kayak gue nggak bisa bilang anime ini bagus banget. Jadi ya di S. Lanjut Giant Killing. Nah ini dia anime bola lagi. Udah ada 2 anime sebelumnya. Dan ini anime bola yang point of view-nya bukan ke pemain, melainkan ke pelatih. Keren banget. Dan kayaknya ini cuma satu-satunya deh anime bola yang memang point of view-nya ke pelatih. Jadi gue bisa bilang ini anime keren ya. Konsepnya keren, desain karakternya keren, karakter development-nya keren. Cuman sayangnya tidak lanjut. Tapi overall ini anime keren. Jadi gue akan taruh di sini meskipun animenya tidak lanjut. Dan kayaknya ini perlu di remake deh. Selanjutnya ada Gyakuten Saiban. Ini anime tentang kehidupan pengacara, intinya gitu lah. Yang gue suka dari anime ini adalah konsep dimana problem solving. Karakternya itu melakukan problem solving di tiap kasus. Gue suka di situ doang, tapi gue nggak bisa bilang ini anime bagus banget secara overall karena basicnya ini diangkat dari game. Gyakuten Saiban tuh dari game baru dijadiin anime sama kayak Basara. Dan yang paling mengganggu gue adalah kenapa bajunya tidak ganti-ganti gitu. Jadi ya sebenarnya ini anime oke lah gitu. Benar-benar membuat critical thinking lo naik gitu. Cuman gue tidak bisa bilang ini anime bagus. Jadi di B lah. Karena nggak jelek-jelek amat. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Untuk sisa selanjutnya gue akan munculkan di video gue yang lain ya guys ya. Jadi masih ada beberapa judul anime yang ada di sini. Jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya.